yang telah memberikan kita rahmat waktu, rahmat kesehatan, sehingga dengan sehatnya kita bisa memanfaatkan waktu. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang kita niatkan dan yang kita tujukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu, rekan Aisyah yang dirahmati Allah, saya akan bacakan tertib acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung dan nanti akan diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ibunda kita, yaitu Ibu Hajah Hasnati. Setelah itu kata sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Dumai. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibunda Hajah Samsawati, dan berikutnya acara kajian kita akan diisi nanti oleh Ibu Eka Sukmawati MPDI, SAG MPDI. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman karena pimpinan daerah Aisyah Kota Dumai kemarin ada turun ke sekolah-sekolah yang di bawah amal usaha Aisyah, itu ada supervisi pembelajarannya. Jadi nanti akan diumumkan oleh majelis Dikdasmen dan PAUD-nya terkait hasil dari supervisi itu, beserta pemberian santunan kepada anak yatim yang ada di TK dan TPQ kita. Setelah itu ada rezeki untuk kita semua. Tadi disampaikan oleh Bunda Ketua bahwa hari ini kita makan bakso bersama, dan jadi ibu-ibu jangan pulang dulu setelah tutup acara. Jadi kita sholat asar dulu berjamaah. Selesai sholat asar, kita nikmati sedekah ya Bu ya, sumbangan ya, sedekah dari hadiah, bukan sedekah tapi hadiah dari Bapak Haji Sugiman. Jadi mohon pada ibu-ibu yang telah hadir untuk berkenan menikmati sedekah dari beliau. Semoga apa yang beliau niatkan nanti dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, untuk acara berikutnya kita mintakan kepada Ibunda Hajah Hasnati untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Pada Bunda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Hajah Hasnati yang telah membacakan kalam ilahinya di hadapan kita semua. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan. Ini bukan karena anak cerai enggak, jadi terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Araditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali kita ucapkan berasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, keinginan. Pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka wirid gabungan sekalian kita memperingati miladnya Aisyah tahun yaitu usia 108 tahun. Semoga acara ini Allah berkahi, Allah ridai hendaknya, dan dulu kita di rumah Allah ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan selalu bersalawat.
Dan kita mencontoh uswahnya kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah beliau ataupun dalam muamalah sehari-hari. Semoga kita di akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Yang kami hormati ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Dumai, yang kami hormati ibu pimpinan cabang Aisyah Sekota Dumai, ibu-ibu ranting yang hadir pada hari ini, ibu-ibu kepala sekolah Atarik 1, 2, SMP, SMA, dan ibu-ibu TK Aisyah Sekota Dumai yang kami sayangi, dan ibu-ibu hadir pada hari ini yang kami cintai karena Allah. Ibu, hari ini adalah wirid rutin kita. Wirid rutin ini dalam rangka juga memperingati bilanya 108 Aisyah telah berdirinya di Indonesia. Adapun Aisyah adalah gerakan wanita daripada Muhammadiyah. Dia mempunyai program, ada program tabligh, pendidikan, kesejahteraan, dan banyak sekali ibu yang dirahmati Allah. Ada 10 daripada program kerja daripada Aisyah Kota Dumai dan Aisyah lainnya. Dan hari ini kita melaksanakan wirid gabungan, juga melaksanakan program kerja dari Aisyah lintas majelis. Hari ini gerakan Aisyah Kota Dumai mengadakan yang pertama yaitu gerakan daripada majelis pendidikan dengan adanya supervisi daripada koordinator majelis pendidikan dan ketua pendidikan serta ibu sekretaris selama 3 hari ke sekolah-sekolah amal usaha Aisyah kita. Alhamdulillah hasilnya itu sudah kita dapatkan. Itu adalah merupakan perhatian Aisyah, perhatian PDA kepada sekolah-sekolah. Bagaimana gerakan sekolah Aisyah di Kota Dumai? Bagaimana ada kecintaannya kepada Aisyah atau Muhammadiyah, dan bagaimana ia mengembangkan pendidikannya di dalam sekolahnya. Ingat, pendidikan adalah suatu yang harus ada kualitasnya. Pernah dulu saya mengikuti pembelajaran di wilayah. Pendidikan itu tidak ubahnya seperti orang berjualan. Jadi dia harus menjaga kualitas dari sekolahnya. Apakah dia bisa menjaga kualitasnya, maka dia akan maju terus. Jadi itulah gunanya supervisi ini diadakan oleh PDA Kota Dumai, supaya kepala sekolah dan guru ini harus memperhatikan kita jangan sampai tertinggal daripada TK-TK yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kedua, gerakan daripada majelis hari ini adalah MKS, Majelis Kesejahteraan Sosial. Terima kasih kepada Ibunda Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Dumai. Selanjutnya sampailah kita ke acara inti pada sore hari ini, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Sukmawati SAG MPD. Kepada Ibu Eka disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Daerah Aisyah dan Pengurus, yang terhormat Ibu Pimpinan Cabang Aisyah dan Pengurus, yang terhormat Ibu Pimpinan Ranting Aisyah dan Pengurus, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Majelis Guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Kemudian ibu-ibu hadirin hadirat yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu ini, waktu yang sangat nikmat untuk tidur siang, kita sama-sama dapat hadir ya bersama-sama dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita selalu mengucapkan selawat, kita akan mendapatkan pertolongan ya, syafaat di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini tausiah kita adalah dalam rangka merayakan Milad Aisyah. Ya begitu Ibu Ketua. Milad Aisyah yang 108. Ada ibu-ibu di antara di sini yang berusia segitu? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Jadi para ya pahlawan kita, para cendekiawan kita sudah memprogramkan ya, mengagendakan dalam organisasi Asia ya, salah satunya bidang pendidikan ya. Maka dalam hal ini judul tausiah kita adalah Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya mungkin kalau sudah sering mendengar itu sih kajinya, itu aja kajinya ya. Ya. Jadi apa gunanya kita disuruh menuntut ilmu? Ya, tentu itu ada tujuannya. Kita bagi umat Islam menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban yang harus ya diikuti sepanjang hidup kita. Nah, kalau kecil orang awak namanya long life education. Ya. Menuntut ilmu itu ya umur hidup kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi dari ayunan sampailah ke yang lahat. Dari ayunan, dari sejak kita dilahirkan kita sudah harus menuntut ilmu. Maka bersyukurlah pada hari ini kita dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Ya, ketika kita dilahirkan kita diiqomahkan, ya, kemudian kita diberi nama yang baik, kita diakikahkan, ya, kemudian kita disekolahkan. Ya, sudah sekolah, sudah tamat, disuruh juga lagi menuntut ilmu. Untuk apa kita disuruh menuntut ilmu? Panjang kali ya masa itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk apa? Sampai bisa tahu. Supaya kita tahu ya hakikat hidup kita di dunia ini. Supaya kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi kalau kita sudah tahu, tidak mencilok saja. Mencilok. Itu ya. Mau ibu nanti kalau apa saya agak batuk ya, nggak makan cilok ya. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita ya di dunia ini, itulah kerja kita. Kenapa? Kalau tidak dapat makan yang lama, itu pusing kepala. Tidak makan kapek lalu lama, ya
kalau sakit paru tapi tak makan luar. Kan? Apa tujuan hidup kita di dunia ini, Bu? Nah, untuk beribadah. Sudahkah kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya? Maka itulah kita disuruh menuntut ilmu. Karena apa? Manusia itu, ya, manusia, ya, dari kata-kata nasia itu memiliki sifat pelupa. Ya, manusia itu memiliki sifat selalu salah dan khilaf. Sudah tahu tapi masih salah. Ya, sudah belajar tapi masih khilaf. Makanya kita disuruh menuntut ilmu sepanjang, ya, hidup kita. Apalagi tujuan hidup kita sebagai manusia? Apalagi? Yang pertama adalah sebagai, ya, perintah Allah untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama sekali, ya, harus kita pahami, sehingga setiap aktivitas kita laksanakan itu dalam rangka beribadah, ya. Karena ibadah itu ada ibadah yang sudah ditentukan, yang maghdhab dan ghairul maghdhab. Kalau tidak kita pahami hidup kita untuk, ya, beribadah, maka hidup kita selalu penuh dengan beban setiap hari. Ya, penuh dengan beban. Hari ini datang sini bawa beban. Ya, ada. Bebannya apa? Nih, ngantuk, ya. Jadwalnya tidur siang ini seharusnya, ya, enak tidur waktu yang seperti ini, mendung-mendung. Ya, tapi kita datang di sini, ya. Karena apa? Karena dalam rangka utlubul ilma minal mahdi. Yang pertama ibadah, yang kedua sebagai khalifah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Ini ja'ilul khalifah, kata Allah. Ya, khalifah itu pemimpin, ya. Bisa diartikan juga sebagai wakil, pengganti, ya, pengganti wali Allah untuk, ya, memakmurkan bumi ini. Jadi kita sebagai manusia ini adalah wali Allah, pengganti untuk memakmurkan, ya, kehidupan di dunia ini. Khalifah sebagai pemimpin, ya, pemimpin dalam artian, ya, yang sangat luas, bisa menjadi tanggung jawab beban yang kita pikul, ya. Kalau dalam rumah tangga ada ayah dan ibu, ya, pemimpin sebagai ayah, sebagai ibu. Suami istri, pemimpin sebagai suami dan istri. Kalau di masyarakat sebagai ibu RT, Pak RT, Pak Lurah dan seterusnya, ya, atau ibu guru, ya, kepala sekolah dan seterusnya, atau sebagai pedagang dan seterusnya, itu sebagai pemimpin. Bagaimana bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang jujur dan adil? Maka kita juga harus belajar. Bagaimana belajarnya? Saya akan mengupaskan. Saya di sini menyampaikan, ya, tentang bagaimana keutamaan kita, ya, sebagai manusia menuntut ilmu. Nah, apabila yang kedua ini sudah kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah, ya, hidup kita itu nikmat di dunia ini, nikmat, walaupun dalam kekurangan. Kekurangannya maksudnya itu tetangga punya mobil atau punya rumah sendiri, kita tak punya mobil, Hondanya pun sudah reot-reot, ya, rumah menyewa. Kita pahami, ya, hakikat diri kita Allah ciptakan, maka, ya, kita tak ada beban, ya. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia itu bukan untuk mengumpulkan harta di dunia. Allah ciptakan manusia di dunia bukan untuk bekerja. Jadi nanti kalau seperti itu, ya, kalau tidak memahami hakikat manusia itu diciptakan, kita diciptakan oleh Allah, kita sudah bekerja tungkus lumus, ya, sama dengan kawan bekerja, dia dapat harta yang banyak, kemewahan, kita tidak, maka akan timbul sifat iri, ya, dengki dan segala macam. Yang kekurangan iri, kemudian ada dengki, yang berlebihan sombong, ya, angkuh,
seterusnya. Nah begitu. Jadi hidup kita di dunia bukan untuk bekerja. Jadi bahagia untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kebutuhan yang kita penuhi itu dalam rangka untuk beribadah. Untuk beribadah itulah maka kita untuk bekerja. Hasil pekerjaan itu kita gunakan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan nikmat, ibadah dengan apa lagi? Dengan mudah, melaksanakan ibadah dengan sempurna. Contoh yang sempurna itu apa? Rukun Islam ada berapa? Yang 5. Yang terakhirnya apa? Haji atau umroh kan? Kalau belum sempat, belum bisa haji, umroh. Di sini yang sudah punya harta ada ya banyak, mungkin ada kubur, ada kadai, ada rumah sewa, nah, ada tabungan. Sudah melaksanakan rukun yang kelima? Kalau belum, itu konsepnya masih bekerja, masih merasakan bahwa kita hidup ini untuk bekerja, itu mancilok, tambah lagi kerajun, ya, makan sirih lalok dan kerajun, nah, gitu. Nah itu bapak ibu yang dirahmati Allah. Maka sesungguhnya kita disuruh untuk belajar sehingga kita memahami, ya, memahami konsep hidup manusia itu banyak. Rukun iman, rukun Islam itu ada baru, ya kan? Rukun Islam 5, rukun iman 6. Itu kalau diprakeli, dirinci-rinci, bukunya mungkin segini. Kalau disusun, dibariskan ini para ahlinya tuh sampai tidak cukup dulu untuk menjelaskan. Maka oleh karena itulah kita disuruh belajar, ya, sepanjang hidup kita. Jadi yang datang ke sini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kan tidak karena bakso kan Bu? Ya. Tidak karena bakso ya Bu? Betul, betul. Nah, insya Allah bulan depan bertambah lagi, ya, paling tidak seperti ini bertahan. Jangan sampai nanti ada yang menghadiahkan bakso tidak hadir pula. Begitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Oleh karena itulah maka, ya, itu bakso sebenarnya adalah penyemangat, ya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada yang sudah memberikan sedekah, ya, hadiahnya, mudah-mudahan rezekinya diluaskan dan menjadi bertambah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian rentang waktunya tadi sudah dari kecil sampai ke liang lahat. Kemudian tempat kita menuntut ilmu. Biasanya ada anak-anak sekolah di sini, ya. Sekarang ada. Ibu-ibu lah, ya, ibu guru. Di mana saja kita bisa melaksanakan, ya, untuk menuntut ilmu sepanjang hidup kita. Di mana saja? Ya, tentunya, ya, kalau dari segi ilmu pendidikan itu ada 3, ya, formal, informal, dan non formal, ya kan? Ya. Formal itu di sekolah, nah, seharusnya adalah informal dulu. Informal itu adalah di rumah tangga. Jadi pendidikan yang harus, ya, diberikan pertama sekali adalah di dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang memiliki anak di masa sekolah, yang saat ini sekolah, ya, maka tanggung jawab pendidikan itu ada pada kita, ibu dan ayah. Nah, jadi jangan mentang-mentang anak disekolahkan kita sudah melimpahkan tanggung jawabnya kepada guru. Tidak, ya. Karena pendidikan yang pertama dan utama itu adalah, ya, orang tua di rumah tangga. Pertama sekali, ya, mendapatkan ilmu pendidikan itu orang tua. Dan utama, apa maksud utama? Ya, itu adalah dimanapun anak kita, ya, sekolah atau menuntut ilmu, tetap tanggung jawabnya kembali kepada orang tua. Nah, itu yang utama. Jadi jangan sampai menyalah-nyalahkan nanti. Kalau di sekolah, anak-anak ke sekolah rancak yang mahal,
ya di pundak atau di tanggung jawabnya di orang tua ayah dan ibunya. Dan pendidikan yang pertama juga kembali kepada rumah tangga. Yang kedua itu formal. Kalau kita ya memiliki ilmu yang terbatas, ya itu pendidikannya dilakukan ke formal, ke sekolah. Ya, kalau merasa kita sudah mampu atau tidak merasa terbebani, maka cukup dengan kita. Ya. Karena kan sekarang kan trennya begitu, mencari sekolah yang elit, yang ramah, yang apa segala macam, kan? Tetapi semuanya itu adalah sifatnya membantu, Bapak Ibu. Ya. Di sekolah kan anak kita sifatnya membantu, ya. Ibu-ibu yang di sekolah, ibu guru, bapak ibu guru kita di sekolah itu membantu pekerjaan dan tugas dari orang tua, bukan tugas utamanya. Kalau tugas utamanya memang ya ada dari sekolah, tapi itu sebagai karir, ya, bukan untuk ya menjadikan anak ini berhasil dan tugas orang tua selesai, tidak. Ada sini lah. Yang kedua adalah formal, yang ketiga adalah apa tadi? Non formal. Non formal di mana? Pendidikan yang ada di masyarakat. Apa contohnya, Bu? Di masyarakat. Ya ini. Kita ini sekarang melaksanakan program pendidikan non formal. Itulah yang dilaksanakan yang diprogramkan oleh Asia, organisasi Asia dalam ya pendidikan. Hari ini ya sudah 108 umur organisasi Asia dalam menjalankan program ya pendidikan. Nah, banyak sekali Bu ya pendidikan di lingkungan masyarakat yang bisa kita ikuti ya. Majlis taklim, ya, wirid, atau mungkin ibu-ibu melaksanakan pendidikan yang sifatnya tidak keagamaan, juga itu pendidikan non formal, misalnya senam sehat atau kesehatan Islami, Atibul Nabawi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka oleh karena itu ibu-ibu pendidikan ini kalau kita ikuti tak akan pernah ya, berhenti, tak akan pernah selesai. Dan kita mesti mengumpulkan energi kita, ya, mengumpulkan motivasi kita supaya kita selalu bersemangat hadir ya, di dalam majelis-majelis ilmu, ya. Atau kita bersemangat untuk ya, memprogramkan, ya, mengajak kawan-kawan untuk bermajelis ilmu. Nah, ini alhamdulillah ya kita diundang, ya, datang dan duduk, ya. Tapi kalau tidak ada undangan, apa upaya kita? Apa upaya kita? Hah? Apa? Duduk-duduk dekat warung, kita ngobrol-ngobrol, Ibu. Nah, sedap kan cerita tentang gosip hari ini apa ya? Kan ada tidaklah ustazah gosip di internet dan segala macam. Nah, itu sangat hangat sekali, ya. Tapi tidak begitu maksudnya, ya. Maka kita harus memikirkan, ya. Karena sarana menuntut ilmu ini adalah suatu wadah, ya, yang mungkin bagi kita sepele saja, duduk 3 orang, 4 orang, ya. Lalu kita mengkaji ilmu agama. Sepele, tetapi di mata Allah itu adalah sesuatu keutamaan. Jadi kita harus memahami, ya, apa saja keutamaan menuntut ilmu. Ya. Yang pertama adalah, ya, keutamaan menuntut ilmu itu adalah yang pertama adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah. Jadi kalau ibu-ibu datang ke sini tadinya itu, ya, itu karena Allah memerintahkan, ya. Dalam surat Iqra, ya, yang ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kita disuruh membaca. Membaca itu artinya kita disuruh untuk menambah ilmu pengetahuan, ya, menambah ilmu
pengetahuan, untuk belajar. Jadi yang pertama kali perintah Allah, ya, karena Allah yang menyuruh. Kalau Allah yang sudah menyuruh kita laksanakan, insya Allah akan menjadi nilai ibadah, mendapat pahala. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Orang-orang yang menuntut ilmu yang seperti ini, Allah akan mengangkatkan derajat kita. Dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 11 ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman ya. Di antara beberapa derajat. Jadi ibu, orang yang datang misalnya dengan orang yang tidak datang itu berbeda derajatnya. Ya, Allah akan meninggikan derajat. Yang ketiga adalah apa itu? Yang ketiga keutamaannya yang mungkin pernah didengar, memudahkan jalan menuju surga. Ya. Bagi ibu-ibu yang datang ke sini, ya, itu adalah salah satu cara kita mudah untuk masuk surga. Kenapa? Karena di sini ibu dapat ilmu kan? Ilmunya itu akan kita amalkan, ya. Maka akan terbuka nanti ya kemudahan-kemudahan berikutnya akan apabila ibu amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang keempat adalah orang yang menuntut ilmu itu ya lebih utama ya dibandingkan dengan ahli ibadah. Ya, seperti bulan dan bintang, perumpamaannya begitu dalam hadis disampaikan. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu, ya, itu nilainya itu tidak sama dengan ahli ibadah. Ahli ibadah seperti apa? Dia sholat sunat semalam suntuk. Ibu sudah pernah sholat sunat semalam suntuk? Betul sudah. Dan belakang sudah. Sholat witir aja 8, 3, 11. Sakit pinggang, ya kan? Sholat witir, sholat apa tuh? Sholat tarawih misalnya kan? Tarawih dan witir. Apa lagi sholat tahajud? Ini semalam suntuk itu ya tidak ada lagi bisa dikatakan istirahat. Itu lebih utama nilainya orang yang hadir menuntut ilmu dibandingkan orang yang beribadah semalam suntuk. Diumpamakan bulan dan bintang. Bulannya adalah kita yang menuntut ilmu, ahli ibadah itu adalah bintang. Itu 4 keutamaan saja yang baru saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ya pada hari ini itu merupakan suatu ilmu yang bermanfaat agar kehadiran kita di sini menjadi suatu apresiasi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa apresiasinya? Duduk kita di sini ini ya Allah hadirkan para malaikat. Jadi ibu datang ke sini. Udah konfirmasi sebelumnya ya, sama ibu. Itu ada beberapa Bulan berapa tuh Madalena siap operasi? Ya, Bapak Ibu. Ibu Dio yang Ibu yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah nazalat alaihim sakinah. Ya. Duduk kita di sini, Ibu. Kan mata ngantuk nih kan? Ya, kalau ada ngantuk itu kalau kita di luar kan kita sini di luar pasti tenang cari tapi lalu kan? Suh hati. Tapi kita hadir di sini nazalat alaihim sakinah. Apa itu? Allah turunkan ketenangan yang hati. Ibu merasakan? Merasakan ketenangan itu? Alhamdulillah kita rasakan. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan kita tadi kan disuruh menuntut ilmu. Tenang. Yang kedua adalah wa wasyatul rahmah. Ya. Akan diliputi rahmat. Yang kita biasa bukan. Bukan rahmah itu ya.
Ada tuh 2000 itu bukan ya ibu dah dalam menilai aja kan. duit. Tapi rahmat Tambah kasih kan sayang bisa Allah. sedekah subuh. Ketika kita duduk di sini, ya, bersama-sama dalam majelis ilmu, kita diliputi rasa rahmat, ya, yang datang dari Allah. Rahmat Allah itu yang terasa bagi kita. Makanya ketika menuntut ilmu itu jangan kita memikirkan yang lain, ya, kadang-kadang yang pikir lain lah, gitu, ya. Yang ketiga adalah wa khafathumul malaikah. Apa artinya? Kita dikelilingi oleh banyak malaikat, para malaikat. Ya. Ibu menyadari kita dikelilingi para malaikat, menyadari, percaya dengan rukun iman. Nah, rukun iman itu apa? Percaya dengan malaikat. Jadi ada malaikat yang bertugas, yang ditugaskan untuk mencari tempat-tempat majelis ilmu, ya, tempat-tempat majelis ilmu. Dan dia datang di sini, ya. Kita dikelilinginya dengan bentangan sayapnya, berkeliling di atas kita. Ya. Andai kata kita dibuka hijab kita, apa nih? Mata kita untuk bisa melihat, kita kan nggak bisa melihat nih makhluk halus karena berbeda alam, ya, alam malaikat dan alam gaib. Apabila dibuka hijab gaib dengan hijab yang ada di alam nyata, maka kita akan nampak di atas kita banyak malaikat-malaikat yang mengelilingi kita. Apa tugasnya? Dia berselawat dan berdoa. Kan ada ketika kita menuntut ilmu, ya, sambil mendengar, ucapkanlah doa-doa yang terbaik yang ibu inginkan. Maka malaikat akan mengaminkan. Kemudian walakarahumullah fiman indahu. Ini sudah wirid kepulangan. Ya, dan Allah menyebut nama-nama kita, ya, di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Ya, siapa-siapa yang orang-orang yang rajin menuntut ilmu, dia akan, Allah akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan makhluknya di langit. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Ibu siapa namanya? Bu Epa. Allah menyebutkan deh Bu Epa itu rajin banget, ya, baik sekali dia, ya, dia selalu menuntut ilmu di hadapannya malaikat-malaikat dan seterusnya. Ya, selalu mengajak orang-orang untuk datang, ya, bermajelis ilmu. Nah, inilah keutamaan-keutamaan kalau kita sudah hadir. Sudah hadir dalam majelis ilmu. Dan sebahagian dalam hadis ada katakan itu hadir, ya. Belum lagi orang yang datang dari rumah ke sini, ya, yang apabila dari rumahnya ke majelis ilmu itu ada lautan, sungai atau parit, ya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ikut mendoakan perjalanan kita. Nah, itu keutamaan orang yang bermajelis ilmu. Itu sebagai motivasi, ya, bagi kita bagaimana seharusnya kita harus bersungguh-sungguh untuk selalu menuntut ilmu minal mahdi ilal mahdi dalam rangka. Bu boleh tengok ini Bu, boleh tengok ini, biar dikasih tengok ini. Memaksimalkan, ya, tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah dan menjadi khalifah. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi masuk surat Asar, ya. Kita waktu lagi sekitar 10 menit, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini, ya, menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan, ya, menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ya, apa bukti ilmu itu bermanfaat?
Sekarang ini makin seorang merah. maka ilmu itu mestilah diamalkan. Ya, diamalkan. Jadi kalau bulan besok ibu mau datang lagi, tapi tak ada bakso, tak apa-apa, alhamdulillah. Ya, begitu ya. Tak apa-apa. Karena kita itulah tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Karena kita semua ingin masuk surga. Jadi apabila sudah kita amalkan itu semua, maka kita memiliki tanggung jawab seterusnya, yaitu menyampaikannya kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada sahabat-sahabat kita. Kalau tidak, dia akan lupa lagi, ya, dan dia akan menjadi sia-sia. Ya. Tidak ada gunanya ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini apabila tidak kita amalkan. Ya. Seperti dalam firman Allah, wal asr, ya, inna insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, masa-masa kita itu, ya, itu akan menjadi sia-sia. Waktu hidup kita di dunia ini akan sia-sia. Itu Allah sudah mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, itu sudah pasti. Ya. Wal asr, inna insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi. Apa artinya merugi? Celaka. Nah, itu apa celaka? Manusia itu celaka. Manusia, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan celaka. Masih lah pernah. Ini bu penanya. Tapi Allah memberikan syarat. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada apa? Ya, paling minimal rukun iman tadi. Iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada enggak, nanti aja dibilang sama dia, nanti kita stempel lagi. Itu semua ibu beriman tidak cukup dengan percaya saja. Illalladzina amanu, betul Allah mengatakan apabila kecuali orang-orang yang beriman. Percaya kepada Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ikuti perintah Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, betul ibu? Kita tinggalkan dilarang Allah, betul. Nah, ia betul-betul tidak mau lagi ibu misalnya menceritakan si anu atau bergosip si itu dan segala macam. Ya, berusaha memang kita siap harus kita tinggalkan, karena kalau kita sudah beriman, ya, kepada Allah, apa yang diperintah Allah kita laksanakan, ya, sholatnya tidak lalai, ya, disuruh sedekah. Tadilah isi tadi bu kota, alhamdulillah Allah suruh bersedekah dan akan diberi ganjaran berapa? 700 kali dapat kebaikan. Habis waktu. Kemudian kalau ibu yang ada Allah, kita disuruh untuk menyampaikan kepada keluarga kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kita menghadir majelis ilmu, maka kita harus, ya, menyampaikan kepada keluarga kita, saling nasihat menasihati, ya, dengan kebenaran. Ya, sudah
maka kita harus bersabar, ya. Wa tawasau bis sabr, ya. Saling menasihati di dalam kesabaran. Oleh karena itulah, ya, apabila kita sudah bisa melaksanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka curahan rahmat selalu hadir kepada kita. Dan jalan-jalan untuk menuju surga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini, ya, apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada salah dan khilaf. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Sukmawati yang telah menyampaikan panjang lebarnya tentang pentingnya pendidikan. Berikutnya adalah pengumuman dari hasil supervisi yang dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Dikdasmen dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka mendengarkan tausiah serta silaturahmi di antara warga Aisyah Kota Dumai. Kemudian selawat beriring salam tak henti-hentinya pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini kedepannya akan lebih ramai lagi, dan ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu pembawa acara tadi, bahwa kami dari Majelis Pendidikan Dasar dan PAUD Kota Dumai itu telah beberapa waktu yang lalu telah melakukan supervisi ke sekolah-sekolah di bawah asuhan Aisyah Kota Dumai. Namun seperti tadi sudah disampaikan juga, hanya 5 sekolah yang baru kami melakukan penilaian, yaitu TK Aba 1, 2, 3 dan TK 1 dan 2. Sedangkan TK Aba 4 karena baru beroperasional tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, sehingga kami belum bisa memberikan penilaian. Namun kami tetap melakukan kunjungan dan silaturahmi serta memberikan masukan-masukan sehubungan dengan tumbuh kembangnya sekolah kita. Mudah-mudahan untuk tahun depan TK Aba 4 itu sudah bisa ikut dalam kegiatan majelis pendidikan dasar dan PAUD Kota Dumai ini. Kemudian dalam penilaian ini, dalam supervisi ini,
ada beberapa indikator yang kami nilai, di antaranya itu mengenai pengelolaan kelas, kemudian pengetahuan tentang kemuhamadiyahan dan Aisyah, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan adat, dengan etika, kemudian juga dengan kehidupan kegiatan sehari-hari anak-anak didik kita yang telah diterapkan di sekolah kita. Dan penilaian ini didasarkan bukan berdasarkan kepada pendidik, bukan berdasarkan kepada indikator dari yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, tidak, tapi di sini berdasarkan kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Aisyah. Dan bagi sekolah-sekolah yang nantinya mendapatkan nilai yang mendapat juara gitu, kami ucapkan selamat. Dan kemudian bagi sekolah yang belum, bukan berarti mereka itu tidak bagus. Mereka bagus semua, tapi di antara yang bagus itu pasti adalah yang lebih bagus. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih bagus lagi. Dan kami akan membacakan sekolah-sekolah yang mendapat nilai terbaik dalam kegiatan supervisi ini. Dan untuk itu sekaligus kami minta perwakilannya untuk berdiri ke depan. Yang pertama, untuk peringkat pertama itu diperoleh oleh TK Aba 1 dengan jumlah nilai akhirnya 1715. Kepada perwakilan TK Aba 1, mohon tidak bertepuk tangan karena kita di dalam masjid. Mohon kepada perwakilan dari TK Aba 1 untuk ke depan, ya, kepala sekolahnya. Kemudian selanjutnya untuk juara 2 jatuh kepada sekolah TK Aba 2 dengan jumlah nilai 1714. Kepada kepala sekolah atau yang mewakili untuk tampil ke depan. Untuk juara 3 jatuh kepada sekolah Tarbiyatul Quran 2 dengan jumlah nilai 1713, juara 3. Dan kepada sekolah TK Tarbiyatul Quran 3, TK Tarbiyatul Quran 2, perwakilannya supaya dapat maju ke depan. Ibu Ketua PDA untuk membagikan cenderamata serta sertifikat kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan juara. Oh ya. Jadi disampaikan kepada untuk juara 1 TK Aba 1, Ibu. Ini Ibu. Bu Sri. Selamat kepada TK Aba 1. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Sertifikat ya, cenderamata itu untuk perwakilan guru yang diinterview kemarin ya, Bu. Dan untuk pemberian hadiah yang kedua, untuk juara 2 Ibu Koordinator
Bidang Pendidikan Ibu Hajah Zulfaher SPD. Silakan Bu. Sam, Apa ni? Sam makan besi magian ko. Hah? Kan Sam pakai magian ko. Sama-sama awak. Ya sama ba ko? Dua seorang. Dua surang. Ya. Selamat Oh, ni awak apa? pada TK, Apa foto awak logo juga? Apa foto awak? Ya. Mudah-mudahan kedepannya Foto lah dulu. juga Foto dulu. baik-baik. Dan kemudian untuk penyerahan Dia hadiah cakap awak ni. ketiga, Foto je. kita minta kepada Ibu Sekretaris Ibu Yas, pada Ibu Yas kami persilakan. Selamat pada TQ2 Tarbiyatul Quran 2, dan mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan murid-murid kita semakin lebih banyak lagi, sekolah kita semakin diminati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu aja. Mengingat waktu asar sudah tinggal beberapa menit lagi, kita lanjutkan untuk pemberian santunan kepada anak yatim kita dari TK Aba 3. TK Aba 3 Suyas, satu orang ya. Ya, baik, kita lanjutkan, diserahkan kepada Bu. Dan untuk anak yatim penerima santunan yang ketiga itu dari Tarbiyatul Quran 2, silakan perwakilannya. Langsung aja Bu, karena waktu kita sudah mepet sekali. Dan saya rasa untuk pengumuman juara hasil supervisi saya cukupkan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bunda dari Ketua Majelis Dikdasmen. Sekarang kita lanjutkan dengan pemberian santunan anak yatimnya. Itu sudah yang dari abad 3 2 orang ya. Abad 3 2 orang. Satu orang. TQ 1 Quran 1 udah kan? Udah di depan. Ini satu orang. Dari Tarbiyatul Quran 2 ada satu orang kan? Jadi dari Tarbiyatul Quran 1 ini kan 2 orang dia kembar ya, dari ya 2 kan, yang diserahkan oleh koordinator Makesos. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ibu-ibu, ada tadi ketinggalan untuk sekolah yang kami nilai itu kan ada 5. Jadi untuk yang belum mendapat juara kita pada sore hari ini, saya selaku protokol pada sore hari ini mohon maaf atas segala kesilapan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.